Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, yang berjudul Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional. Dengan anggota kelompok, saya Suci Salsabila dengan NIM 240305040 sebagai moderator, dan rekan saya Canda Opelia dengan NIM 240351109 sebagai pemateri, dan Rosa Rolencia dengan NIM 2403582 sebagai pemateri. Baik, langsung saja untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Canda, disilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan materi tentang pendidikan nasional. Baiklah, yang pertama bagian yang A, pengertian pendidikan nasional. Menurut Sunario 1996, pendidikan nasional adalah suatu sistem pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh falsafah hidup suatu bangsa dan tujuannya bersifat mengabdi kepada kepentingan dan cita-cita nasional bangsa tersebut. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Next. Yang B, Dasar Pendidikan Nasional. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas. Dasar Pendidikan Nasional berakar menjadi A. Pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman dalam pengembangan karakter dan moral peserta didik. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pasal 31 dan 32, mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib mengusahakan serta menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Hal ini menjadi landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. C. Tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berakhlak mulia. Ketiga, sehat. Keempat, berilmu. Kelima, cakap. Keenam, kreatif. Ketujuh, mandiri. Kedelapan, demokratis. Dan yang terakhir, bertanggung jawab. Fungsi Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Yang pertama, mengembangkan kemampuan. Pendidikan berfungsi untuk menggali dan mengembangkan potensi bawaan serta bakat minat peserta didik. Kedua, membentuk watak. Pendidik berperan penting dalam membentuk karakter atau kepribadian peserta didik. Yang ketiga, membangun peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidik mempunyai fungsi kultural, yaitu melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dan yang terakhir, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, fungsi ini merupakan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, guna meningkatkan SDM Indonesia secara keseluruhan, sehingga mampu bersaing dan berpartisipasi aktif dalam perkembangan global. D. Prinsip Pendidikan Nasional. Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945, berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan kemajemukan bangsa, menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, memberdayakan peserta didik sepanjang hayat, mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, memberdayakan semua komponen masyarakat, mengembangkan budaya, membaca, menulis, dan berhitung.
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi E yaitu jalur pendidikan. Adapun pengertian dari jalur pendidikan menurut ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang sistem pendidikan nasional adalah wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi dari dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Adapun jalur pendidikan itu terdiri atas tiga. Yang pertama, pendidikan formal. Pendidikan formal itu sendiri adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Adapun ciri khas dari pendidikan formal itu adanya kurikulum yang jelas, eh, terus juga tenaga pendidik yang berkualifikasi dan juga proses pembelajarannya yang teratur. Dapat kita yang telah kita lalui, kita kan pernah belajar dari SD, SMP, SMA itu dengan pendidikan formal. Jadi kita contohnya jam 7 kita masuk, misal sampai jam 3 baru pulang, terus teratur setiap harinya. Lalu juga dengan pendidikan formal ini kita diberikan ijazah atau sertifikat yang diakui. Lalu ada pendidikan nonformal, di mana pendidikan nonformal ini adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contohnya seperti kursus, apa bentuk kursus, misal kursus menjahit atau kursus make up, juga pelatihan kerja yang lainnya. Selanjutnya, itu ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Contohnya yaitu nilai dan norma yang ditanamkan dalam keluarga. Pendidikan informal ini memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian awal individu. Meskipun tidak memiliki struktur dan jenjang yang formal, serta tidak menghasilkan ijazah, namun ini adalah pendidikan yang sangat penting bagi setiap individu. Lalu yang F itu ada jenjang pendidikan, di mana jenjang pendidikan menurut ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Adapun jenjang pendidikan formal itu terdiri atas yang pertama, pendidikan dasar, yaitu pendidikan sekolah dasar yang biasa kita sebut dengan pendidikan eh, SD. Lalu, pendidik ada juga yang disebut dengan madrasah ibtidaiyah, itu setara dengan SD. Dan umumnya masa tempuh pendidikan SD ini atau sekolah dasar yaitu 6 tahun. Lalu ada sekolah menengah pertama atau SMP yang sederajat juga yang biasa kita sebut Madrasah Sanawiyah atau MTS itu umumnya ditempuh selama 3 tahun. Dan pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang wajib ditempuh oleh seluruh warga Indonesia. Dan pendidikan menengah itu merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum atau pendidikan menengah atas, sekolah atas, yaitu SMA, atau yang sederajat yaitu Madrasah Aliyah atau MA, itu masa pendidikannya selama 3 tahun. Dan SMA atau MA ini kurikulumnya itu lebih menekankan pada persiapan untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau ke perguruan tinggi. Lalu itu ada pendidikan menengah kejuruan atau biasa yang kita kenal itu SMK atau juga Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK. Itu juga masa masa pendidikannya 3 sampai 4 tahun. Untuk pembelajarannya itu lebih menekankan pada penguasaan keterampilan untuk memasuki dunia kerja. Lalu ada pendidikan tinggi atau perguruan tinggi
merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah atas. Itu mencakup berbagai program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, seperti perguruan diplomat itu D1, D2, D3, D4. Program vokasi ini berfokus pada keterampilan praktis. Lalu ada program sarjana S1, Starta 1, yaitu program akademik yang lebih mendalam dalam suatu disiplin ilmu. Lalu ada program magister atau S2, itu program pascasarjana untuk memperdalam pengetahuan dan penelitian. Lalu yang paling tinggi itu ada program dokter atau S3, program pascasarjana tertinggi dengan fokus pada penelitian mandiri dan kontribusi ilmu pengetahuan. Lalu ada juga yang namanya program profesi dan spesialis. Untuk program pendidikan ini untuk menghasilkan tenaga ahli dalam bidang tertentu. Misalnya dokter, pengacara, akuntan, seorang pendidik pun ada profesinya yaitu profesi guru untuk sekarang. Lalu itu masuk ke jenis pendidikan. Eh, Jenis pendidikan menurut ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah kelompok yang didasarkan oleh kekhususan tujuan pendidikan ini suatu kesatuan pendidik. Jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, yaitu merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan kejuruan ini merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Baik, mungkin hanya sampai di sini penjelasan dari saya. Selanjutnya akan materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya kepada Zea, disilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis pendidikan. Yang C yaitu pendidikan profesi yang merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Yang D yaitu pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Yang E, pendidikan keagamaan yang merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Yang F yaitu pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar atau menengah. Yang H yaitu standar pendidikan nasional. Standar pendidikan nasional adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh semua penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah hukum Indonesia. Menjamin mutu pendidikan nasional, SNP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 dan mencakup 8 standar utama. Berikut adalah 8 standar nasional pendidikan yang perlu diketahui. Yang A yaitu standar isi, menentukan kerangka kurikulum, beban pelajar, dan kalender akademik. Yang B yaitu standar penilaian pendidikan, yang menjelaskan bagaimana hasil belajar siswa dinilai. Yang C yaitu standar kompetensi lulusan, menentukan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang D yaitu standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yang menjelaskan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan yang menjelaskan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan guru dan tenaga kependidikan. Yang F yaitu standar pengelolaan yang menjelaskan bagaimana sekolah harus dikelola. Yang G yaitu standar pembiayaan pendidikan yang menentukan anggaran yang dibutuhkan untuk pendidikan. H yaitu standar sarana dan prasarana yang menentukan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menunjang proses pendidikan.
Nah, selanjutnya, fungsi dan tujuan SNP. Fungsinya yaitu menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tujuannya yaitu menjamin mutu pendidikan nasional agar setiap siswa mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas. Peraturan yang mengatur SNP yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur standar nasional pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Nomor 21 2021 yang yang mengatur sebelumnya yang mengatur SNP. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 yaitu peraturan awal yang mengatur SNP. Baik, terima kasih kepada Zen yang telah menjelaskan materi terakhir kita. Dengan penjelasan Zea tadi berakhir pula eh, hasil diskusi kami dari kelompok 7. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.